451. Menatap mereka saat mereka pergi. Tang Wulin menghancurkan otaknya. Tapi tetap saja dia tidak tahu apa yang seharusnya terjadi. Mungkinkah ada seseorang yang saya kenal di Star Luo kontinen? Mustahil. Ini adalah benua bintang Luo untuk menangis dengan suara keras. Benaknya bingung. Tang Wulin tidak kembali ke akademi. Dia akan berangkat ke benua bintang Luo. Dan dia harus mengunjungi Tang Sek. Dia sekarang adalah prajurit kulit putih dari Battle Soul Hall Tang Sekte. Dia harus memberitahu mereka jika dia akan pergi jauh dari sekte untuk waktu yang lama. Sejak dia bergabung dengan Battle Soul Hall, dia telah menerima banyak sumber daya kultivasi. Tetapi sekte Tang tidak pernah memberinya misi. Ketika dia menjual logam palsu ke sekte, dia bahkan mendapat poin kontribusi bonus. Dapat dikatakan bahwa ia menerima banyak manfaat tetapi tidak pernah memberikan imbalan apapun. Paling tidak yang bisa dia lakukan adalah memberitahu sekte itu bahwa dia akan pergi selama 1 tahun. Bepergian ke sekte Tang seperti mengendarai kereta ringan di jalan yang akrab. Tang Wulin menemukan aula pertempuran Master Guo Xiaoxu segera. Ya, kami sudah sadar bahwa Anda akan pergi ke benua bintang Luo. Amati lebih banyak dan lebih sedikit bicara saat Anda di sana. Jaga dirimu. Dan kembalilah kepada kami dengan aman. Kata Guo Xiaoxu dengan senyum tipis. Ingatlah untuk membawa lencana prajurit kulit putihmu. Saat dia mengatakan ini, Guo Xiaoxu mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Jika kamu jauh dari benua Douluo, kamu tidak akan dapat menghubungi kami melalui komunikasi jiwa. Bawa surat ini ke cabang Tang Sekte di benua bintang Luo dan berikan kepada orang yang bertanggung jawab di sana. Jika Anda butuh sesuatu, minta saja bantuan mereka. Hah? Tang Wulin sedikit terpana. Hall Master, maksudmu kita memiliki orang-orang dari Sekte Tang di benua bintang Luo? Guo Xiaoxu tersenyum. Apa yang kamu pikirkan? Tidak hanya di benua bintang Luo. Kita bahkan memiliki orang-orang kita di benua surga Dou. Bukan hanya kita. Jaringan spirit pagoda lebih luas dari kami. Beberapa organisasi tidak dapat dihentikan oleh benua. Tentu saja, Akademi Shrek adalah pengecualian. Akademi tidak mau mengembangkan dirinya. Dia memandang Tang Wulin dengan mata dalam. Kamu masih muda. Sebaiknya Anda melihat apa yang ada di luar sana dan memperluas wawasan Anda. Anda lebih mantap dibandingkan dengan teman sebaya Anda. Dan Anda harus ingat untuk tetap tenang apapun yang terjadi pada Anda. Jangan lupa bahwa ada tombol khusus di belakang lencana Battle Soul Hall Anda. Saat Anda dalam masalah, cukup tekan tombol itu. Jika ada anggota sekte di sekitar Anda, mereka akan segera datang untuk menyelamatkan Anda. Baiklah. Jika Guo Xiaoxu tidak mengingatkannya, Tang Wulin akan lupa tentang fungsi khusus dari lencana prajurit putihnya. Setelah keluar dari sekte Tang, Tang Wulin menatap langit. Cuaca hari ini hanya sedikit suram. Mari berharap bahwa saya akan mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini ke benua bintang Luo. Tang Wulin menghela nafas. Menurut rencananya, ia seharusnya menembus peringkat 40. Mendapatkan jiwa roh kedua dan cincin jiwa keempat. Dan menjadi pandai besi peringkat 6 sebelum ia pergi ke benua bintang Luo. Namun, dia hanya mencapai tujuan menjadi pandai besi peringkat 6. Dan bahkan itu melalui pintu belakang. Dia sedikit tertekan. Berpikir tentang baju perang. Ye Xinglan hanya 3 potong dari 1 set lengkap. Sementara semua orang hanya memiliki 1 potong baju besi masing-masing. Tang Wulin tidak memiliki masalah dengan ini. Setelah Ye Xinglan menjadi Master Armor pertempuran 1 kata, keterampilan dan kecepatan penempaannya akan meningkat pesat. Dan kemudian akan menjadi sepotong kue bagi teman-temannya untuk menjadi Master Armor pertempuran 1 kata. Dia sudah menyiapkan paduan roh untuk semua orang. Mereka bahkan bisa terus membuat armor perang sementara di benua bintang Luo. Dia mengeluarkan alat komunikasi jiwanya dan memutar nomor Gu Yue. Ada apa? Suara Gu Yue datang dari speaker. Gu Yue, bisakah kamu mendapatkan tiket masuk ke platform roh kenaikan? Platform roh perantara. Maksud saya, tanya Tang Wulin. Gu Yue menjawab, saya pikir begitu. Apa yang Anda rencanakan? Tang Wulin berkata, saya sudah berlatih keras akhir-akhir ini. Tetapi saya tidak melihat peningkatan.
Saya ingin pergi dan melepaskan sedikit tenaga. Bagaimanapun juga, sepertinya aku tidak akan mencapai peringkat 40 sebelum kita pergi. Saya akan lebih baik melenturkan anggota tubuh saya. Di mana kamu sekarang? Tanya Gu Yue. Aku di markas Tang Sekte. Gu Yue berkata, tunggu aku. Saya akan bergabung dengan Anda. Dan kami akan pergi ke sana bersama-sama. Tang Wulin tersenyum. Kedengarannya seperti sebuah rencana. Tak lama kemudian, taksi jiwa berhenti di depan Tang Wulin. Gu Yue melambai padanya. Dia pergi dan masuk ke dalam mobil. Taksi jiwa menuju mantap ke arah Pagoda Roh. Apakah Anda ikut dengan saya ke platform kenaikan roh? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Gu Yue mengangguk. Itu keren. Tang Wulin menyeringai dan dengan santai memegang tangannya. Tetapi Gu Yue menariknya kembali seolah-olah dia baru saja disetrum oleh listrik. Ada apa? Tang Wulin heran. Mereka selalu memiliki sedikit kontak fisik ketika mereka bersama. Dan Gu Yue tidak pernah bertindak seperti ini sebelumnya. Hanya pada saat itu dia baru menyadari bahwa Gu Yue bukan dirinya yang biasanya. Matanya tampak lebih dingin. Tidak pantas bagi pria dan wanita untuk saling menyentuh tangan satu sama lain. Silakan harga diri, kata Gu Yue datar. Tang Wulin bingung. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan itu ketika kamu memegang tanganku atas kemauanmu sendiri? Ekspresi Gu Yue tumbuh canggung. Dia menoleh ke jendela dan mengabaikannya. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Jadi perkataan bahwa hati seorang wanita seperti jarum di dasar samudera itu benar. Apa yang terjadi di benua ini? Dia diam juga. Taksi jiwa meninggalkan kota Shrek dan melaju cukup lama sebelum tiba di markas Spirit Pagoda. Sepanjang jalan, Gu Yue dan Tang Wulin diam. Tang Wulin tidak ingin memulai percakapan hanya untuk dihina. Gu Yue membayar ongkosnya dan keluar dari taksi. Dia berjalan menuju markas Spirit Pagoda. Dengan Tang Wulin buru-buru mengikuti di belakangnya. Dengan lencananya, Gu Yue membawanya ke markas. Setelah berada di kota Shrek begitu lama, Tang Wulin selalu berkultivasi di akademi dan tidak pernah datang ke platform kenaikan roh di sini. Ini hanya ide acak yang dia miliki hari itu. Ketika dia masih di Sea City. Kemampuan bertarung mereka yang sebenarnya adalah buah dari pelatihan pada platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh dari markas Spirit Pagoda berada di bagian belakang kompleks. Duo berganti elevator 2 kali sebelum mereka tiba di tujuan. Gu Yue membawa Tang Wulin melalui 2 gerbang keamanan dan mereka tiba di ruang logam. Layar yang akrab dan kapsul kedap udara menyambut mereka. Platform kenaikan roh menengah. Tolong, kata Gu Yue kepada staf di ruangan itu. Baiklah. Staf tidak bertanya apa-apa. Tapi dia menatap Tang Wulin dengan pandangan ingin tahu. Tang Wulin bertanya kepada Gu Yue dengan suara lembut. Berapa harga kenaikan platform roh menengah di sini? Gu Yue meliriknya ke samping dan menutup mulutnya. Dia pergi ke salah satu kapsul kedap udara. Tang Wulin sedikit mengernyit. Apa masalahnya? Dia tidak ingat pernah melewatinya hari ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke platform kenaikan roh. Jika mereka merasa tidak nyaman satu sama lain, mereka hampir pasti tidak akan dapat melakukan sinkronisasi nanti. Ini akan menjadi tebakan yang sulit untuk berapa lama mereka bisa terus melakukannya. Karena dia ada di sana, dia akan mengambil kesempatan untuk melepaskan. Dia pergi ke kapsul dan tertutup rapat. Berbagai instrumen pemindaian menjadi hidup. Tang Wulin menutup matanya. Tubuhnya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia pertama kali datang dari Sea City. Pusing segera mengenai dirinya ketika gelombang energi mencapai tubuhnya. Setelah beberapa menit, Tang Wulin merasakan tubuhnya menjadi ringan dan dia bisa menghirup udara segar. Dia membuka matanya dan segera melihat Gu Yue tidak jauh darinya. Mereka dikelilingi oleh hutan lebat. Tampaknya tidak ada perbedaan dari ketika mereka memasuki platform kenaikan roh di Sea City. Tang Wulin mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di samping Gu Yue. Pada saat yang sama, matanya yang waspada mengamati sekeliling mereka. Meskipun sudah lama sejak dia pergi ke platform kenaikan roh, kewaspadaannya belum berkurang sedikit pun. Mereka bisa saja menghadapi bahaya besar kapan saja di sana. Mereka harus berhati-hati dengan setiap langkah yang mereka ambil. Gu Yue berdiri di belakangnya.
Matanya yang diam menatap pemuda remaja jangkung dan lurus di depannya, yang tampaknya hilang. Tang Wulin bertambah sedikit setelah 6 bulan. Bahunya melebar dan dia menjadi lebih tampan. Dia tumbuh menjadi pemuda yang baik. Tang Wulin sekarang mendekati 15 tahun. Tingginya sudah 180 cm. Selain kekanak-kanakan di wajahnya, dia tampak hampir seperti orang dewasa. Sebagai monitor kelas 1, ia kuat dan gagah. Pengagumnya dari kelas 1 dan 2 tidak banyak kekurangan. Tang Wulin adalah satu-satunya yang tidak menyadari semua ini. Dia menyibukkan diri dengan berkultivasi dan menempa. Menghabiskan sedikit waktu berinteraksi dengan orang lain. Gu Yue bahkan berpikir bahwa cara Wu Shiduo memandang Tang Wulin agak aneh. Apakah aku benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang? Untuk apa kamu melamun? Ada apa denganmu hari ini? Ketika Tang Wulin berbalik, dia melihat dengan kaget bahwa Gu Yue tidak mengikutinya. Dia masih berdiri di tempat aslinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Dia bisa mengabaikan emosinya yang aneh barusan. Tapi ini adalah platform kenaikan roh menengah dan mereka bisa berada dalam bahaya besar kapan saja. Jiwa binatang tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena mereka tidak siap. Gu Yue tidak mengatakan apa-apa dan berjalan diam-diam ke sisinya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Tang Wulin lagi. Kali ini tanpa menyalahkan dalam nadanya. Hanya perawatan lembut. Dia bahkan berusaha menyentuh dahinya. Aku baik-baik saja. Gu Yue mendorong tangannya dengan lembut. Tang Wulin menatapnya dengan mata bingung. Dia kemudian berbalik dan terus berjalan. Bab 552. Dia dan Gu Yue memiliki kekuatan spiritual dari alam laut roh. Indera mereka begitu tajam. Mereka bisa melihat gerakan apapun dalam radius 50 meter. Gu Yue mengangkat tangannya dan lampu hijau menyelimuti tubuh mereka, membuat mereka lebih gesit. Tang Wulin lega bahwa dia tampak kembali normal. Jika kita akan tinggal sampai besok pagi, kita akan memiliki sekitar 15 jam untuk dihabiskan di platform kenaikan roh. Mari kita berada di jalan kita dan melihat bagian yang lebih dalam. Pada tingkat mereka saat ini, binatang buas biasa bukanlah ancaman bagi mereka. Tang Wulin tidak punya rencana untuk naik cincin jiwanya kali ini. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan beberapa binatang buas yang kuat untuk melampiaskan frustrasinya dan melepaskannya. Kekuatan spiritualnya menghubungkannya dengan tanaman di sekitarnya. Dan inderanya segera meningkat. Meskipun tingkat peningkatan kekuatan jiwanya jauh dari ideal bahkan setelah menghabiskan 6 bulan pelatihan di tempat kultivasi khusus. Ikatan Tang Wulin dengan tanaman telah tumbuh lebih kuat. The Blue Silver Grass seperti perpanjangan inderanya karena menyampaikan kejadian tempat yang jauh baginya. Di kejauhan, cahaya redup berkilauan di udara. Tang Wulin mendekatinya dengan cepat. Dia maju selangkah dan melompat. Lampu menyusut dan langsung pindah. Itu tampak seperti burung. Tang Wulin jatuh dari langit dan memberitahu Gu Yue. Dia tidak punya niat memburu binatang jiwa lemah. Mereka mempercepat langkah mereka dan melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba, gemuruh rendah datang dari depan. Kedengarannya seperti guntur, tetapi tampaknya jauh. Tang Wulin berlutut dengan satu kaki dan meletakkan telinganya ke rumput blue silver di tanah. Dia diam-diam fokus, merasakan getaran, takut. Apa yang dia rasakan adalah ketakutan mentah yang ditransmisikan dari blue silver grass yang jauh. Sepertinya kawanan binatang buas. Kita harus memanjat pohon. Tang Wulin segera berkata kepada Gu Yue di sampingnya. Dia berjalan cepat menuju Gu Yue. Meletakkan lengan kanannya di bawah kedua miliknya dan melompat. Menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Ujung jari kakinya mengetuk pohon. Dan dengan gerakan lain, dia mendarat di cabang yang tebal dan kuat dengan Gu Yue di tangannya. Gu Yue bersandar di batang pohon. Tang Wulin berpegangan pada cabang yang lebih tinggi untuk memantapkan dirinya. Dilihat dari suaranya, mereka sepertinya menuju ke arah kita. Ada cukup banyak dari mereka. Tang Wulin sedikit mengernyit. Gemuruh rendah seperti ini hanya bisa datang dari sekelompok binatang buas. Jiwa binatang pasti sangat besar. Atau mereka tidak akan bisa membuat suara keras seperti itu. Seperti yang diharapkan. Gemuruh semakin dekat. Semakin keras seperti itu. Ekspresi Tang Wulin sedikit berubah. Kelompok binatang apa ini?
Bagaimana mereka bisa menciptakan kehebohan seperti itu? Boom, 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 boom. Menginjak gemuruh tampaknya menyebabkan seluruh hutan bergetar hebat. Itu membuat mereka merasa firasat. Ketakutan terdaftar di wajah Tanggulin. Alisnya terjalin erat. Garis ungu melintas di matanya dan dia melihat ke arah suara melalui kanopi. Ekspresinya berubah dengan cepat. Ini buruk. Aku khawatir kita dalam masalah. Ini kawanan berlian boar. Diamond boar adalah binatang jiwa komunal. Dan diamond boar yang hingar-bingar lebih menakutkan daripada singa atau harimau. Mereka adalah makhluk besar dan kepala mereka sekuat besi. 3 pasang taring anjing mereka seperti sekop dengan poin yang ekstra tajam. Ketika mereka berlari liar, mereka memiliki kecepatan serudukan yang luar biasa. Bahkan binatang buas yang kuat pun tidak ingin berada di pihak penerima babi hutan ini. Mereka memiliki sekitar 15.000 kg kekuatan. Gigi diamond boars terbuat dari bahan berkualitas sangat baik. Mereka keras, kompak, dan cocok untuk digunakan sebagai alat ukiran. Itulah sebabnya di masa lalu, spesies makhluk buas ini punah sejak awal. Namun, dalam platform roh kenaikan, mereka diciptakan kembali dengan sempurna. Ledakan, ledakan, ledakan. Booming tidak hanya dihasilkan oleh kuku-kuku yang menghentak babi hutan. Mereka juga merupakan hasil dari penebangan pohon. Diamond boar yang dewasa dapat mencapai berat 2 ton dengan panjang tubuh lebih dari 5 meter dan tinggi 2 meter. Dalam penyerbuan, kekuatan dampak langsung tidak terbayangkan. Pohon-pohon biasa tidak bisa menghentikan langkahnya. Tanggulin berbalik untuk melihat pohon tempat dia dan Gu Yue berdiri. Dan dia menangis dalam hati. Pohon ini terlihat tidak lebih dari 100 tahun. Dan dia takut bahwa pikirannya hanya berlanjut sampai titik ketika diamond boars mendekati mereka. Jauh sekali. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Bau kawanan menyambut hidung mereka. Tanggulin melihat bahwa diamond boar terkemuka itu besar. Rambutnya hitam kehijauan dan berdiri seperti jarum besi. Itu 2 kali lebih besar dari diamond boar yang dewasa. Dan ketika itu berlalu, pohon-pohon besar tumbang. Tentunya, ini pasti keberuntungan yang terburuk. Mereka baru saja masuk ke platform kenaikan roh menengah dan mereka sudah menghadapi bahaya ini. Gu Yue, hati-hati. Yang bisa dia harapkan sekarang adalah babi hutan tidak akan menghampiri mereka. Namun, keberuntungan ternyata tidak di pihak mereka. Saat dia melihat babi hutan besar di depan berlari cepat ke arah mereka. Ledakan. Pohon itu tidak tahan dampak dari diamond boar dan jatuh dengan keras. Dengan kilatan cahaya perak, Gu Yue sudah berteleportasi di udara bersama Tanggulin. Namun, mereka masih agak jauh dari pohon berikutnya dan dia tidak dapat berteleportasi langsung ke pohon itu. Jika dia membawa seseorang, jarak teleportasi Gu Yue akan terpengaruh. 2 bilah Blue Silver Grace menyerang tepat pada waktunya. Tanggulin melengkungkan punggungnya dan menggendong Gu Yue di punggungnya. Dia menarik rumput Blue Silver dengan kuat dan menggunakannya untuk melontarkan mereka ke pohon lain. Pada saat itu, pohon tempat Tanggulin mengikat bilah Blue Silver-nya ditabrak oleh babi hutan lainnya. Seperti yang lain, itu mulai turun. Saat situasi berubah semakin berbahaya, pikiran Tanggulin menjadi lebih jelas. Menggunakan tangannya untuk mengayunkan Blue Silver Grace, dia mengayunkan dirinya sendiri. Kemudian, ia melepaskan Blue Silver Grace-nya dan bergulat di pohon lain di udara. Pohon-pohon terus berjatuhan ketika kawanan babi hutan maju. Tanggulin mengikuti panduan Blue Silver Grace-nya saat dia membawa Gu Yue dan terus mengubah arahnya di hutan. Efek The Blue Silver Grace, Bin, dimanfaatkan penuh oleh Tanggulin dalam situasi saat ini. Dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikannya sehingga dia dan Gu Yue tidak jatuh. Gu Yue menempel di punggungnya dengan tangan erat di lehernya. Kakinya yang panjang bersilang di pinggangnya dan kedua tubuh mereka saling menempel. Dia bisa dengan jelas mendengar detak jantung Tanggulin yang stabil dan kuat. Jelasnya, dia tidak kehilangan ketenangan dalam menghadapi kesulitan mereka saat ini. Dia menghadapi bahaya di depannya dengan hati yang tenang. Perasaan aman itu membuat Gu Yue secara tidak sadar memalingkan kepalanya dan mengistirahatkan pipinya di bahunya saat dia menutup matanya. Angin menderu saat berhembus. Dia memeluk tubuh hangatnya.
yang membuatnya merasa aman. Rasa dingin di matanya dan wataknya yang suram tampaknya lenyap tanpa jejak saat senyum tipis terukir di wajahnya. Mereka masih punya banyak waktu sebelum sesi berakhir. Terlepas dari apa yang terjadi selanjutnya, dia akan menikmati dirinya sendiri. Hei, bisakah kamu meredakannya? Kau mencekikku. Keluhan Tang Wulin mencapai telinganya. Rupanya, Gu Yue tidak memperhatikan seberapa erat dia berpegangan. Dia dengan cepat melonggarkan cengkeramannya. Bagaimana mungkin aku bisa mencekikmu dengan lengan kurusku ini? Tang Wulin menarik rumput blue silver dan mengubah arah sekali lagi. Keduanya melompat di udara. Dia merasa seperti monyet ketika dia berayun dari pohon ke pohon. Tetapi dia mulai menikmati sensasi. Dia tidak bisa menahan tawa. Aku hanya daging segar. Kamu harus melindungiku. Gu Yue mendecakkan lidahnya dan meninju bahunya. Kawanan Diamond Boar akhirnya melewati mereka dengan meninggalkan jejak yang berantakan. Tang Wulin menarik rumput blue silver untuk terakhir kalinya dan mengirim keduanya ke udara. Dia mendorong batang pohon dengan ujung jari kakinya dan melompat. Keduanya kemudian jatuh langsung ke tanah. Spasial, kata Tang Wulin kepada Gu Yue. Pada saat ini, jika Gu Yue menggunakan retret spasial dengannya, mereka bisa segera menghancurkan kejatuhan mereka. Namun, Gu Yue tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakan keahliannya, dan hanya mempererat cengkeramannya pada tubuhnya. Bab 553. Hei! Tang Wulin tersentak kaget. Dia sudah mendarat di permukaan. Pada saat yang tepat kakinya menyentuh tanah. Dia tidak punya pilihan selain berguling dengan Gu Yue segera. Kekuatannya mengesankan. Terutama karena ia berhasil meniadakan 70% dari kecepatan jatuh mereka ketika mereka mendarat. Dia berpegangan pada Gu Yue saat mereka terus berguling-guling di lantai. Rumput lembut membantu meredam kejatuhan mereka. Sesaat berlalu ketika mereka berbaring di sana setelah berhenti total. Tang Wulin berbaring di rumput blue silver. Ekspresinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan sementara Gu Yue berbaring di sampingnya dengan senyum manis di wajahnya. Apa yang terjadi denganmu hari ini? Kamu bertingkah sangat aneh, kata Tang Wulin agak tak berdaya. Gu Yue berbicara sambil tersenyum. Ada beberapa hari dalam sebulan ketika seorang gadis berperilaku seperti itu. Tepuk tangan untuk Anda jika Anda dapat memahami segalanya di dunia ini. Beberapa hari apa itu? Tang Wulin berbalik dan melihat ke arah Gu Yue. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun melihat senyum di wajahnya. Beberapa hari itu memang. Pipi Gu Yue memerah. Saya tidak mengerti, jawab Tang Wulin bodoh. Tidak perlu bagimu untuk mengerti, balas Gu Yue dengan tidak menyenangkan. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Bisakah kita melanjutkan? Jika tidak, maka kami mungkin juga menarik diri. Anda tidak bekerja dengan saya di sini. Dan rasanya mengerikan. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Baiklah. Aku tidak akan macam-macam denganmu lagi. Sementara itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Mereka berbalik dan melihat ke bawah tanpa sadar. Keduanya langsung ngeri dengan apa yang mereka lihat. Itu adalah kepala Humongous. Menurunkan ke bawah saat melihat sepasang manusia kecil di tanah dengan mata sebesar tangki air. Makhluk macam apa ini? Tang Wulin menarik Gu Yue saat mereka berguling dan melompat tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada banyak penutup karena begitu banyak pohon baru saja ditabrak oleh kawanan babi berlian. Mereka dapat dengan jelas melihat seluruh bentuk makhluk yang menjulang ini. Itu adalah raksasa. Raksasa setinggi 60 meter dengan tubuh seluas bukit. Ada sisik hitam keabu-abuan tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. Masing-masing berbentuk tidak teratur. Kepalanya yang mengerikan hampir seperempat dari panjang tubuhnya. Dan sepasang mata kolosalnya sedikit bingung ketika melihat manusia-manusia yang tampak begitu kecil. Itu menyeret ekor yang tebal dan kuat di belakang punggungnya. Dan mulutnya yang agak menganga cukup besar untuk menelan bahkan yang terbesar dari Diamond Boar yang pernah mereka temui sebelumnya. Tang Wulin memarahi dirinya sendiri secara diam-diam. Kenapa dia tidak menggunakan akal sehatnya? Tentu saja. Makhluk di hutan ini yang mampu membuat kawanan Diamond Boar lari untuk hidup mereka tentu tidak akan mudah untuk ditangani. Gigi putihnya yang mengerikan. Setajam pisau di dalam mulutnya yang besar. Berlumuran darah segar.
Jelas bahwa makhluk itu baru saja berburu sesuatu. Mengaum. Tanpa berkata apa-apa, monster itu melebarkan mulutnya dan mengeluarkan raungan mengamuk yang mengguncang langit dan bumi. Suara dentumannya berubah menjadi gelombang suara menakutkan yang langsung menuju Tang Wulin dan Gu Yue. Ini sangat kuat. Tidak ada cara baginya untuk menentukan peringkat binatang jiwa musuh ini karena sejauh Tang Wulin ingat, tidak ada binatang jiwa seperti ini. Naga Tuan. Itu adalah penguasa naga elemental. Suara Gu Yue bergema di telinga Tang Wulin. Dengan kilatan cahaya perak, mereka berdua menghilang ke udara. Ketika mereka muncul kembali, mereka berdiri di sebelah pohon tumbang. Tang Wulin bertanya dengan lembut, "Apakah Anda yakin makhluk ini adalah naga unsur?" "Saya yakin. Saya tidak berharap binatang seperti itu ada di platform kenaikan roh. Naga Overlord seharusnya binasa di zaman kuno. Itu sebabnya tidak ada pengantar untuk itu di buku pelajaran kami sekarang. Saya membacanya di perpustakaan platform spiritual Ascension. Overlord Dragon yang sudah dewasa setara dengan keberadaan naga raksasa. Saya pikir yang satu ini memiliki basis budidaya 10.000 tahun. Tetapi bahkan binatang jiwa 100.000 tahun biasa belum tentu lebih kuat. Kami dalam masalah besar sekarang. Ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Ayo berjuang untuk kesempatan terakhir. Jika garis keturunan saya tidak mempengaruhinya maka Anda harus segera melarikan diri dari medan perang." Saat Tang Wulin berbicara, ia mendorong pohon itu ke samping dan melompat dengan cepat ke udara. Sudah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa naga tuan sedang mendekat. Itu adalah makhluk yang sangat besar namun tidak membuat suara ketika berjalan. Ini juga alasan mengapa mereka tidak merasakan kehadirannya sebelumnya. Mengaum. Suara gemuruh naga yang berani keluar dari mulut Tang Wulin. Dia melompat ke udara dan melepaskan esensi darahnya secara instan. Itu adalah tubuh naga emasnya. Gelombang tebal esensi darah segera meledak. Fluktuasi Golden Dragon Bloodline-nya melonjak ke atas ketika dia dengan sengaja membalikkan esensi darahnya. Telapak tangannya terangkat ke langit saat kepala naga emas raksasa muncul. Itu naga emas mengejutkan surga. Golden Dragon Shocks the Heavens yang diluncurkan oleh Tang Wulin tidak ditujukan pada Overlord Dragon. Sebaliknya, itu ditujukan ke langit. Dia bisa merasakan bahwa dia benar-benar tidak mampu melawan makhluk yang dihakimi oleh ukuran binatang itu dan deskripsi Gu Yue. Dia benar-benar diungguli. Jadi satu-satunya kesempatan adalah untuk mengintimidasi itu. Dia hanya bisa berharap ini akan memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Golden Dragon Shocks the Heavens mampu melepaskan esensi darahnya pada skala terbesar. Jadi dia tahu bahwa keberhasilan rencananya bergantung pada satu gerakan ini. Seperti yang diharapkan, Overlord Dragon sudah ada pada mereka ketika Tang Wulin melompat. Sepertinya binatang itu belum pernah melihat manusia sebelumnya dan mendekati karena penasaran. Tidak terburu-buru untuk menyerang. Gelombang kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh Tang Wulin dan Gu Yue terlalu lemah untuk mengancamnya. Jadi rasanya tidak perlu menyerang balik. Mengaum. Overlord Dragon mengangkat kepalanya dan meraung marah mendengar suara gemuruh naga pemberani Tang Wulin. Gelombang kejut yang kuat bahkan mengubah warna langit. Tang Wulin bisa merasakan esensi darah di lonjakan tubuhnya. Tetapi diikuti dengan keinginan kuat untuk membebaskan dirinya dari segel Raja Naga Emas. Mengaum. Yang mengejutkannya, kepala naga emas yang dibawa Tang Wulin dari naga emas mengejutkan surga yang meraung atas kemauannya sendiri. Dibandingkan dengan raungan Tang Wulin, raungan naga ini jauh lebih kuat. Dengan cara yang superior. Bahkan ada perasaan membanjiri langit dan bumi. Suara aumannya jelas tidak sekuat suara Tuan Naga. Tapi suara gemuruh yang jelas dan merdu itu tidak dikaburkan sama sekali. Tang Wulin bisa merasakan semburan energi keluar dari tubuhnya. Mendorongnya ke atas dan untuk sementara menangguhkannya di udara. Kemudian, yang mengejutkannya, Overlord Dragon raksasa, yang tingginya lebih dari 60 meter, berbaring dan menundukkan kepalanya yang besar ke arahnya. Bintik cahaya keemasan bersinar di tengah kepala Overlord Dragon. Tang Wulin tertegun sejenak. Tiba-tiba, ada suara yang datang dari dalam dirinya yang sepertinya mengatakan sesuatu padanya. Dia tidak bisa memahaminya. Tapi tubuhnya melayang tak terkendali ke arah kepala raksasa Overlord Dragon.
Cahaya keemasan di tengah kepala Overlord Dragon bersinar lebih terang dan lebih cerah. Tang Wulin sudah bisa melihat bahwa itu tampaknya skala berbentuk berlian. Sisik pada tubuh Tuan Naga semuanya tidak teratur. Sebagian besar berbentuk oval atau setengah lingkaran. Hanya skala tunggal yang bersinar. Berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu adalah warna yang luar biasa dan berbentuk seperti berlian. Bentuknya persis seperti sisik Tang Wulin. Dengan ujung dan sudutnya. Dan penuh dengan tekstur. Ini. The Overlord Dragon mengangkat kepalanya yang sangat besar dan menatapnya dengan sepasang mata merah. Tang Wulin merasa sedikit gugup. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia mampu mengambang sekarang. Bukan karena kemampuannya sendiri tetapi dari kekuatan jiwa Tuan Naga. Makhluk itu benar-benar tangguh. Paling tidak. Itu adalah yang paling kuat dari semua makhluk jiwa yang pernah dihadapi Tang Wulin sejauh ini. Seberapa efektif pengaruh garis keturunan saya di sana? Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Meskipun dia mengandalkan kekuatan garis keturunannya untuk menekan banyak binatang jiwa sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi naga tuan dengan pangkat seperti itu. Pengaruh garis keturunan itu efektif pada semua binatang berjiwa naga dan jiwa bela diri. Tetapi dibatasi oleh pangkalan basis budidayanya. Misalnya, garis keturunan Golden Dragon-nya mampu mempengaruhi Scarlet Dragon Douluo dan Blazing Dragon Douluo. Namun kedua Douluo yang dihormati itu hanya sedikit terpengaruh. Dia mungkin bisa lebih mempengaruhi mereka jika dia meningkatkan basis kultivasinya ke peringkat mereka. Naga itu menatap Tang Wulin. Manusia dan binatang itu terkunci dalam kebuntuan. Tang Wulin sudah merenungkan dalam hatinya sekarang, jika ia dihancurkan oleh naga tuan. Bagaimana penderitaan yang dideritanya akan mempengaruhi kekuatan spiritualnya. Meskipun kekuatan spiritualnya sudah naik ke peringkat laut roh sekarang. Kejadian ini pasti tidak akan mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Dan mungkin itu bahkan akan memperkuatnya. Satu adalah pisau dan aku adalah ikan. Inilah yang dirasakan Tang Wulin pada saat itu. Dia hanya bisa mendorong kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan naga emas mengejutkan surga. Setetes keringat dingin mengalir di kepalanya. The Overlord Dragon melebarkan mulutnya perlahan. Karena kedekatannya, Tang Wulin dapat dengan jelas melihat bahwa masing-masing giginya yang besar memiliki panjang beberapa meter dan akan membutuhkan dua orang untuk membungkus diri mereka di sekitarnya. Gigi putih mengerikan itu berlumuran darah dan potongan-potongan daging. Tang Wulin berpikir bahwa naga itu bahkan dapat mengkonsumsi bukit dalam satu tegukan saat ia menyaksikan mulutnya melebar semakin banyak. Bab 554. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Stresnya terlalu banyak. Tang Wulin sudah berpikir untuk menekan tombol melarikan diri. Setidaknya masih ada peluang untuk melakukannya sekarang. Namun itu juga pada saat ini dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya lumpuh. Semburan energi yang tidak biasa terpancar dari tubuh Tuan Naga dan membentuk koneksi aneh dengan pembalikan esensi darahnya. Tang Wulin merasa seperti dipukul dengan mantra imobilisasi. Dia tergantung di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia secara efektif dianggap tidak mampu melarikan diri dari platform kenaikan roh sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya bisa melongo tanpa bisa berkata-kata ketika dia melihat mulut naga semakin melebar tepat di depan matanya. Dia bisa membunuhku hanya dalam satu tegukan. Tang Wulin tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya dikunyah oleh gigi yang begitu besar. Sementara itu, Overlord Dragon bergerak. Kepalanya yang besar tiba-tiba didorong ke depan dengan mulut terbuka lebar. Ini sudah berakhir. Pikiran Tang Wulin benar-benar kosong. Dia bisa merasakan ketika gelombang kekuatan luar biasa menyembur. Begitu kuat sehingga dia tidak bisa bernapas. Swoosh! Tang Wulin naik ke udara dan ada kegelisahan yang tak terlukiskan di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, napasnya telah pulih. Dan ia tidak merasakan sakit. Dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya saat dia dengan cepat menggeser kekuatan jiwanya untuk memperlambat kejatuhannya. Dia bisa dengan jelas melihat naga tuan menutup mulutnya saat dia jatuh. Lidahnya yang tebal baru saja tertarik ke rahangnya yang menganga. Dalam sekejap, seluruh tubuh Tang Wulin basah kuyup. Apa? Itu tidak berusaha menggigitku tetapi menjilatku.
Tang Hulin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia merasa lega seolah-olah dia baru saja secara ajaib lolos dari kematian. Kepala raksasa Tuan Naga menjorok ke depan tepat pada waktunya untuk menangkap Tang Hulin saat ia jatuh dari langit. Tang Hulin mendarat tepat ke skala emas berbentuk berlian. Tangannya didorong ke bawah untuk menstabilkan tubuhnya. Saat dia menekan skala emas, naga itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang mengguncang seluruh hutan. Tang Hulin tiba-tiba bisa merasakan emosi makhluk itu. Itu bersorak. Itu sangat senang dan bersemangat. Entah dari mana, warna emas muncul di tubuh Tang Hulin. Tubuh naga emas melepaskan cincin jiwa berwarna emas yang lembut. Warna menyebar ke skala pada dahi Overlord Dragon dan kemudian ke seluruh tubuhnya. Fluktuasi esensi darah dalam tubuh Tang Hulin tumbuh semakin kuat. 14 segel yang belum dibuka sedikit bergetar. Sebuah kekuatan yang tak terduga memancar dari kedalaman esensi darahnya dan dilepaskan ke tubuhnya. Overlord Dragon yang besar tampaknya merasakan kekuatan saat perlahan berlutut, lalu berbaring tengkurap di tanah. Tang Hulin berdiri tanpa sadar dan kemudian melompat turun dari kepala naga. Setelah mendarat, dia berbalik untuk menghadapi makhluk besar itu dan mendapati bahwa seluruh tubuhnya sekarang berwarna emas. Apa yang terjadi setelah Tang Hulin yang mencengangkan itu? Overlord Dragon perlahan menutup matanya yang besar. Dan Tang Hulin bisa dengan jelas melihat bahwa mereka dipenuhi dengan kelegaan saat mereka menutup. Segera setelah itu, tubuh raksasa mulai memudar. Aliran asap emas melayang keluar dari skala berbentuk berlian di dahinya dan terbang menuju Tang Hulin. Warna emas memenuhi udara dan menutupi seluruh tubuh Tang Hulin. Dia merasa seperti aliran kekuatan aneh yang sepertinya meresap ke dalam dirinya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika kekuatan semakin kuat. Dalam sekejap, awan asap emas benar-benar mengelilinginya. Dan tubuhnya menyerap mereka seperti lautan besar. Gu Yue sudah berjalan keluar dari pohon di samping sebelumnya. Dia sedikit terkejut melihat adegan luar biasa yang terjadi di depannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa lupa bahwa Overlord Dragon adalah penguasa dari naga tanah karena garis keturunan Raja Naga Emas menembus tubuhnya. Itu tidak murni, tetapi itu satu-satunya. Awan asap emas bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Visinya tidak lagi terhalang. Tang Hulin kagum menemukan bahwa Overlord Dragon raksasa telah menghilang. Seolah-olah itu tidak ada di sana sama sekali. Jika bukan karena jejak kaki belakang yang sangat besar yang ditinggalkan naga itu. Tang Hulin merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Dia memusatkan pandangan batinnya. Tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. 14 segel Raja Naga Emas yang tersisa masih kokoh seperti sebelumnya dan tidak ada perubahan pada kekuatan jiwanya. Esensi darahnya masih riang tetapi tidak meningkat. Tanpa berpikir, ia melepaskan cincin jiwanya. Tetapi tidak ada perubahan di sana juga. Jadi, apa yang terjadi dengan awan emas yang menyatu dengan tubuhnya? Apa itu tadi? Meskipun ini terjadi di platform kenaikan roh, hampir semua yang lain tidak nyata. Jiwa rohnya dan cincin jiwanya tidak ditingkatkan. Rasanya seperti tidak ada yang pernah terjadi. Namun Tang Hulin hampir sepenuhnya yakin bahwa sesuatu telah memasuki tubuhnya. Sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Setidaknya krisis yang dibawa oleh Tuan Naga telah berlalu. Tang Hulin menghembuskan napas lega. Keinginan untuk melampiaskan perasaannya yang sebelumnya telah hilang karena kejutan itu. Sekali lagi, dia harus berdamai dengan kekuatannya sendiri. Dia masih tidak berarti di dunia ini. Dan masih jauh dari menjadi salah satu elit. Karena itu, dia menduga bahwa bahkan Guru Wu akan melarikan diri jika dia menabrak naga tuan. Makhluk itu terlalu kuat. Tang Hulin berbalik untuk melihat Gu Yue yang berdiri di kejauhan dan menemukan bahwa dia juga menatapnya. Dia buru-buru berlari ke sisinya. Apakah kamu melihat itu? Bagaimana naga tuan menghilang? Apakah kamu tahu apa yang telah terjadi? Saya merasa tidak ada yang berubah dalam diri saya, kata Tang Hulin bingung. Gu Yue menggelengkan kepalanya dan menjawab seolah tenggelam dalam pikirannya. Aku hanya merasa itu menyatu denganmu dengan paling rela. Sama seperti bagaimana roh-roh dan jiwa menguasai kesepakatan ketika platform kenaikan roh pertama kali dibangun.
Itu hanya dapat diselesaikan ketika kedua pihak melakukannya atas kehendak sendiri. Di sisi lain, kami sudah melakukannya satu sisi sekarang. Tang Wulin tertawa ketika dia berkata, masih tidak mungkin untuk berubah menjadi jiwa rohku, kan? Saya belum mencapai peringkat 40. Gu Yue tersenyum. Aku juga tidak tahu tentang itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kita bisa mencegahnya makan dari kita? Bisakah kita istirahat sebentar? Tang Wulin duduk di tanah. Tentu saja kita harus. Anda tidak tahu betapa takutnya saya sebelumnya. Saya ketakutan. Kami bahkan tidak tahan mendengar aumannya. Membiarkan serangan frontal saja. Biarkan saya istirahat sebentar dulu. Aku ragu ada makhluk jiwa lain yang berani datang ke sini setelah semua kemarahannya menderu sebelumnya. Sepertinya manajemen platform kenaikan roh ini bermasalah. Ini hanya platform perantara kenaikan roh. Jadi bagaimana itu? Tang Wulin terputus ketika dia tiba-tiba merasa pusing. Seolah-olah langit dan bumi berputar. Dan ruang di sekelilingnya tampak menjadi bengkok. Gu Yue merasakan hal yang sama. Keduanya mengenakan ekspresi terkejut sebelum semuanya memudar menjadi hitam saat mereka kehilangan kesadaran. Seluruh proses tampaknya sangat singkat. Ketika mereka sekali lagi membuka mata mereka, mereka menemukan bahwa mereka sudah berada di pagoda roh di mana mereka telah memasuki platform kenaikan roh sebelumnya. Penutup palka terbuka, dan Gu Yue memanjat keluar dari dalam. Apakah kita sudah dikirim kembali? Tang Wulin berbalik dan duduk. Dia terkejut melihat bahwa tempat itu dipenuhi dengan orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Mereka dipimpin oleh guru Gu Yue, Leng Yaozu, wakil kepala spirit pagoda yang diberi judul Heavenly Phoenix Douluo. Tang Wulin duduk dan menemukan bahwa semua orang menatapnya. Tatapan Leng Yaozu terbakar saat dia menatapnya. Jangan panik. Ada kecelakaan di pagoda roh. Kami akan menyelidiki sebentar. Datang dan ikuti saya. Kalian berdua. Bab 555. Tang Wulin mungkin merasa cemas jika ada orang lain di sana. Tapi dia benar-benar lega ketika melihat itu tidak lain adalah guru Gu Yue. Ini bukan karena kepercayaannya pada Leng Yaozu, tetapi pada Gu Yue. Dia benar-benar tidak akan pernah percaya bahwa Gu Yue akan menolak untuk membantunya. Seluruh staf sibuk di platform kenaikan roh sementara Leng Yaozu membawa Tang Wulin dan Gu Yue ke kantornya. Aku melihat apa yang terjadi sebelumnya. Penampilan Tuan Naga di platform kenaikan roh menengah adalah kesalahan pagoda roh. Itu seharusnya menjadi penjaga jalan antara platform kenaikan spiritual tingkat menengah dan lanjutan. Selain itu adalah wali terkuat. Karena keadaan tertentu, secara tidak sengaja melarikan diri ke wilayah luar. Pagoda roh hanya dapat melakukan kontrol terbatas atas binatang buas dengan peringkat seperti itu. Namun, Anda sudah menyerapnya. Wajah Leng Yaozu menunjukkan ekspresi aneh saat dia memandang Tang Wulin sambil berbicara. Bahkan jika itu adalah kesalahan pagoda roh bahwa naga overload muncul di daerah platform kenaikan spiritual menengah. Paling banyak dia hanya perlu mengkompensasi tuan jiwa yang menabrak naga tuan setelah itu. Alasan dia pergi ke pintu masuk platform roh kenaikan adalah karena pemuda ini sebelum dia benar-benar menyerap naga tuan dengan cara yang agak membingungkan. Leng Yaozu segera bergegas ketika dia menyadari bahwa Gu Yue terlibat. Dan kemudian dia melihat Tang Wulin sekali lagi. Dia tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan saat-saat terakhir ketika Overlord Dragon berubah menjadi asap dan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh Tang Wulin. Yang mulia, apakah Anda akan mempercayai saya jika saya katakan? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Tang Wulin berbicara dengan senyum paksa. Aku percaya kamu. Ceritakan padaku bagaimana perasaanmu saat itu. Phoenix Surgawi Douluo tampaknya tidak curiga dengan kata-kata Tang Wulin. Lagi pula, di matanya, Tang Wulin masih anak yang baru berusia lebih dari 10 tahun. Selain itu, ia telah menjalani kehidupan yang bersih dan murni. Setelah Tang Wulin membantu teman-temannya mendapatkan jiwa roh mereka di panggung kenaikan roh sebelumnya, Leng Yaozu menyelidiki pemuda ini yang memiliki hubungan dekat dengan muridnya. Tang Wulin menjelaskan, tampaknya ada kekuatan tipe naga di garis keturunan saya. Tetapi jiwa bela diri saya belum benar-benar terbangun. Dengan kata lain, ini adalah tipe pencerahan yang berbeda.
Energi garis keturunan saya mampu memunculkan kemampuan saya ini. Saya mampu menghasilkan efek penindasan pada sebagian besar binatang berjiwa naga. Tetapi hanya dalam jumlah tertentu. Itu sebabnya kami tidak dapat mengalahkan naga tuan sebelumnya. Tapi aku harus mencoba karena aku sudah memasuki platform kenaikan roh. Lalu dia tidak berusaha menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semua yang dia rasakan. Bersama dengan fakta bahwa tidak ada perubahan pada tubuhnya setelah menyerap naga. Leng Yaozu menatapnya dalam-dalam. Wulin, maafkan aku. Ini adalah kesalahan pagoda roh kita. Tapi aku khawatir kamu harus melalui serangkaian inspeksi fisik karena keadaan aneh dari kejadian ini. Sebelum Tang Wulin bahkan bisa menjawab, Gu Yue berbicara dengan cemberut. Tapi mengapa, Guru? Pelatihan kami pada platform kenaikan roh terganggu. Dan Anda telah mengatakan pada diri sendiri bahwa ini adalah kesalahan pagoda roh kami sendiri. Kenapa dia harus melalui inspeksi ini? Leng Yaozu menatapnya tajam. Tentu saja akan mudah untuk menyelesaikan jika ini adalah kejadian yang sederhana. Kami bahkan menawarkan kompensasi. Namun, Anda perlu memahami bahwa binatang buas di platform kenaikan roh benar-benar ada. Dalam arti tertentu, Tang Wulin terkejut segera setelah mendengar kata-kata ini. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia memahami misteri itu. Setelah melihat mata Tang Wulin melebar karena terkejut, Leng Yaozu tersenyum lembut dan berbicara. Jangan takut. Ini hanya beberapa inspeksi rutin. Sebenarnya, tidak apa-apa bagi saya untuk memberitahu Anda bahwa banyak master jiwa peringkat tinggi menyadari apa yang terjadi di platform kenaikan roh sebelumnya. Sebagian besar binatang buas yang Anda lihat pada platform kenaikan roh adalah makhluk nyata. Kami menggunakan perangkat yang memungkinkan kesadaran spiritual Anda untuk membawa merek tubuh Anda ke dunia platform. Ketika Anda berada di dunia itu, energi dari setiap jiwa buas yang Anda bunuh akan melekat pada kekuatan spiritual Anda dan merek tubuh Anda. Kemudian dibawa keluar menggunakan perangkat. Pada kenyataannya, jiwa buas yang kalian semua lihat ada jiwa roh yang sebenarnya yang diciptakan atau dikloning oleh pagoda roh. Sumber penghasilan terbesar pagoda roh adalah penciptaan jiwa roh. Namun pasti akan ada beberapa hasil abnormal dari proses ini. Produk-produk cacat ini tidak dapat diserap oleh guru jiwa secara langsung. Tetapi kami dapat mengirimkannya ke platform kenaikan roh setelah proses kultivasi khusus. Produk-produk ini kemudian akan bermanifestasi di hadapan Anda. Binatang buas dan karakteristik kekuatan jiwa dari tubuh utama mereka akan diubah menjadi energi murni yang diserap ke dalam cincin jiwa Anda setelah mereka terbunuh. Ini adalah asal mula platform kenaikan roh. Namun, tidak semua binatang buas di platform kenaikan roh adalah produk yang rusak. Untuk meningkatkan platform kenaikan roh, khususnya di tingkat menengah dan lanjutan, kami menambahkan beberapa jiwa roh buatan yang disempurnakan. Dan juga beberapa jiwa roh nyata. Ini memastikan bahwa seluruh sistem semakin sempurna. Tang Wulin baru saja menyadari bahwa ini adalah asal mula platform kenaikan roh. Dia tidak bisa tidak mengagumi pagoda roh di dalam hatinya. Heavenly Phoenix Douluo menjelaskan dengan cara yang sederhana. Tetapi dia bertanya-tanya berapa banyak masalah teknis yang terlibat. Ini adalah inti dari kebijaksanaan pagoda roh selama ribuan tahun dan mega tahun sebelum platform kenaikan roh dibuat. Armor perang, jiwa roh buatan, dan platform kenaikan roh dikenal sebagai produk pembuatan zaman. Mereka telah berhasil meningkatkan kekuatan keseluruhan master jiwa manusia untuk sebagian besar. Ini juga merupakan alasan utama bahwa binatang buas menghadapi kepunahan di hadapan Tuan Jiwa. Pagoda roh memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Tang Wulin akhirnya lebih mengerti tentang pagoda roh setelah mendengarkan kata-kata Leng Yaozu. Yang mulia, jadi Tuan Naga yang kita temui sebelumnya adalah... Leng Yaozu menatapnya dengan tatapan yang dalam saat dia berbicara. Itu adalah roh-roh yang nyata. Bagi kami dikenal sebagai jiwa roh yang pantang menyerah. Jiwa roh yang pantang menyerah. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin pernah mendengar gelar seperti itu. Leng Yaozu mengangguk dan berbicara. Pagoda roh telah melestarikan sejumlah besar jiwa roh sejak lama. Secara umum, jiwa roh makhluk jiwa akan berangsur-angsur menghilang setelah mati. Untuk mempertahankan jiwa-jiwa roh ini,
Pagoda Roh menggunakan sejumlah teknik khusus untuk melestarikannya dengan harapan menemukan guru jiwa yang paling cocok untuk mereka di masa depan. Sama seperti bagaimana kita mempelajari sistem pemulihan jiwa roh. Jika penelitian ini berhasil, seorang guru jiwa yang meninggal karena sebab biasa di masa depan hanya perlu dikirim ke Pagoda Roh 3 hari setelah kematiannya. Maka semua jiwa roh yang pernah dimilikinya selama hidupnya dapat diekstraksi untuk pelestarian. Ini akan sangat menghemat sumber daya kami. Tentu saja, akan butuh waktu yang sangat lama sebelum penelitian ini dapat disempurnakan. Kita juga membutuhkan anggota keluarga Tuan Jiwa untuk bekerja sama dengan kita. Lagi pula, tubuh Tuan Jiwa akan dilanggar sampai batas tertentu dalam proses mengekstraksi jiwa roh. Tang Wulin membelalakkan matanya. Apakah Pagoda Roh telah mencapai tingkat kemajuan teknologi yang demikian? Leng Yaozuo melanjutkan. Tidak semua jiwa roh yang kita lestarikan dapat diserap oleh para penguasa jiwa. Sudah seperti itu sejak zaman kuno. Dan tetap demikian hingga hari ini. Mayoritas jiwa roh semacam itu tidak dapat diserap karena kebanggaan mereka sendiri atau perilaku yang tidak dapat dipecahkan. Inilah yang kami juluki, arwah roh pantang menyerah. Jika seorang guru jiwa mencoba menyerap mereka dengan paksa, dia pasti akan membahayakan hidupnya. Kami telah menyimpan statistik dan catatan yang tepat dari jiwa-jiwa roh ini. Untuk memastikan bahwa para penguasa jiwa tidak akan pernah bertemu mereka. Namun, sebagian besar jiwa roh yang pantang menyerah sangat kuat. Melestarikan mereka telah menghabiskan banyak sumber daya Pagoda Roh. Kami mencoba mencari cara untuk mengirim mereka ke platform roh kenaikan. Ini terutama untuk menyempurnakan platform kenaikan roh. Tetapi itu juga akan memastikan bahwa mereka memiliki tempat untuk dikunjungi sehingga kita dapat menghemat biaya. The Overlord Dragon adalah jiwa roh yang pantang menyerah? Tanya Tang Wulin. Leng Yaozu mengangguk dan menjawab, ya, selain itu adalah jiwa elit di antara mereka semua. Itu adalah salah satu makhluk yang paling tidak terkendali. Hanya ada beberapa yang setara dengan itu. The Overlord Dragon liar dan sombong dalam temperamennya. Pernah ada seorang master jiwa manusia yang telah mencapai peringkat 90 yang ingin menyerapnya sebagai jiwa roh terakhirnya. Tetapi ia meninggal secara tragis sebagai akibat secara paksa dilanggar olehnya. Tidak ada yang pernah menaklukkan kehendaknya yang teguh. Di antara jiwa-jiwa Pagoda Roh yang terjaga, hanya ada satu roh-roh dari makhluk buas yang telah punah sejak zaman kuno. Ia juga makhluk di puncak dan sangat tidak taat. Itu akan sering melahap binatang jiwa lainnya di platform kenaikan roh. Kami telah berpikir untuk membunuhnya. Tetapi karena sejarahnya yang panjang, dan juga kelangkaannya, kami memilih untuk membiarkannya. Namun, itu diserap oleh Anda hari ini. Ini telah membangkitkan rasa ingin tahu kami. Dan itulah sebabnya kami perlu mengumpulkan satu set statistik dari Anda dan membuat Anda tetap di bawah pengawasan di masa depan. Meskipun tidak ada cara untuk menyerap jiwa roh yang pantang menyerah. Jumlah sumber daya dan uang yang dihabiskan Pagoda Roh pada naga tuan adalah astronomi. Kita perlu menjelaskan penghilangannya ke sistem Dewan Spirit Pagoda. Jangan khawatir. Kami tidak akan melakukan hal buruk kepada Anda. Ini hanya beberapa inspeksi rutin. Dan kami akan memberi Anda satu set hasil inspeksi kami. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Shrek Academy Anda. Seseorang akan datang dari akademi Anda untuk mengawasi inspeksi Anda secara pribadi. Bersambung.